Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 6 Januari 2025 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat tahun baru, tahun jubileum 2025. Salam sejahtera untuk kita semua. Betapa bahagia kita diberkati dengan perjumpaan di tahun yang baru ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, seringkali peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan sebuah bencana atau malapetaka, kesialan atau kegagalan, sakit, penyakit, dan derita oleh kuasa kasih Allah justru menjadi berkat yang terselubung. Dalam bahasa Inggris disebut blessing in disguise. Dalam kisah Injil hari ini diceritakan oleh penginjil Matius bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Tentu hal yang sama juga dapat dilakukan Herodes terhadap Yesus. Karena Herodes tidak ingin ada orang lain yang menyaingi dia, yang lebih besar dari dia, apalagi yang berani mengkritik cara hidupnya. Oleh karena itu, daripada ditangkap oleh Herodes, Yesus pun meninggalkan Nazaret dan menyingkir ke wilayah Galilea. Ia tinggal di Kapernaum di tepi danau yang terletak di daerah Zebulon dan Naftali. Daerah Zebulon dan Naftali tidak disukai oleh orang-orang Israel karena daerah itu dinamakan daerah kegelapan. Apa sebab? Karena di sana ada banyak roh-roh jahat. Ada banyak orang di sana yang menggunakan ilmu hitam dan banyak orang yang kerasukan roh jahat. Akan tetapi karena kedatangan Yesus ke daerah Zebulon dan Naftali, Yesus sang terang membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Ia menghalau kuasa kegelapan yang menguasai tempat itu.
Kehadiran Yesus telah menjadi berkat bagi penduduk Galilea dan sekitarnya. Diceritakan dalam Injil bahwa di daerah ini Yesus mengusir semua roh-roh jahat. Mungkin kita masih ingat kisah mengenai ribuan babi yang mati tenggelam karena roh-roh jahat pindah ke dalam babi-babi itu. Itu terjadi di daerah Galilea. Maka kehadiran Yesus di daerah Galilea telah menjadi pemenuhan nubuat Nabi Yesaya, bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Demikianlah terjadi bahwa Yesus kemudian memilih murid-muridnya dari antara orang-orang Galilea. Itulah para nelayan di Galilea yang kemudian bersama Yesus menjadi pembawa terang bagi semua bangsa. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, adakah dalam hidup ini kita merasa gagal, tidak berhasil, pintu-pintu berkat seakan tertutup, kita merasa sial, tidak diberkati, kesusahan dan derita selalu mendekati kita. Musibah dan bencana seakan-akan tak terpisahkan dari hidup kita. Sahabat Fresh Juice, percayalah akan rancangan Tuhan di balik semua peristiwa itu. Yesus telah datang sebagai terang, sehingga oleh terang Roh Kudus-Nya kita dimampukan Tuhan untuk melihat pintu-pintu berkat yang selalu terbuka untuk kita. Jangan kita hanya melihat satu pintu yang tertutup dan menyerah atau kecewa dan putus asa. Yesus adalah pintu. Ia datang membuka pintu-pintu berkat-Nya agar kita dapat masuk dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tahun ini, tahun 2025 adalah tahun jubileum, tahun rahmat Tuhan. Dan Paus Fransiskus telah membuka pintu-pintu suci atau Porta Sancta. Dan uskup-uskup juga di seluruh dunia telah membuka pintu-pintu gereja katedral dan berbagai gereja lainnya agar kita dapat masuk ke dalam gereja dan menerima rahmat, belas kasih, dan pengampunan penuh atau indulgensi penuh sepanjang tahun jubileum ini. Mari kita buka hati kita agar dapat melihat pintu-pintu kerahiman ilahi yang terbuka bagi kita. Kita datang dan masuk ke dalam pintu hati Yesus dengan semangat pertobatan. Kita meninggalkan manusia lama kita yang sudah kita tinggalkan tahun lalu. Dan kita hidup dalam terang Tuhan sepanjang tahun ini. Pintu berkat Tuhan selalu terbuka. Mari kita datang dan tinggal bersama Yesus dan mengalami kasih setia-Nya. Di dalam Yesus tidak ada lagi istilah sial, malapetaka, bencana. Semuanya itu menjadi berkat-berkat yang terselubung. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat melanjutkan pesiarahan penuh pengharapan di tahun yang baru ini. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus turun dan tinggal, memberkati dan menguatkan kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 6 Januari 2025. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.